Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bisa berjumpa kembali dengan saya Irma Lansati dalam gagasan Public Relation. Kita hari ini akan membahas tentang konsep-konsep dasar dari reputasi dan krisis. Ini bermanfaat untuk mahasiswa yang sedang menempuh mata kajian tentang PR, komunikasi, kemudian krisis dan reputasi. Pada dasarnya reputasi itu dibangun dari 3 aspek. Ini ada beberapa kajian dari para penulis buku, hasil riset dan tokoh-tokoh PR di beberapa perguruan tinggi disebutkan bahwa reputasi itu ada 3 aspek, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana organisasi mampu membangun perilaku atau behavior dari anggota organisasi, bagaimana organisasi mampu mendevelop sebuah kinerja atau performance, dan bagaimana organisasi mampu mengcreate komunikasinya. Jadi ada tiga aspek itu, berarti perilaku, kinerja, dan komunikasi. Nah, 3 aspek ini tentu tidak bisa dipisah ya. Jadi dalam mendevelop sebuah konsep reputasi itu ketiga-tiganya harus memadai dan harus ada komponennya. Kita seringkali menyebutkan reputasi dengan image itu sama, padahal sebenarnya reputasi dengan image itu berbeda. Jadi reputasi itu jangkauannya lebih makro, lebih jangka panjang, lebih melibatkan partisipasi dari kedua stakeholder, yaitu internal dan eksternal. Sedangkan image atau biasa kita sebut dengan citra, ini lebih dari persepsi satu stakeholder saja, misalnya dari sisi konsumen atau dari sisi karyawan atau dari sisi internal saja. Jadi harapannya sih kalau organisasi itu mampu mendevelop sebuah reputasi ya, tidak hanya citra atau image. Nah, bagaimana organisasi mampu meng-create hal tersebut tentu membutuhkan proses yang panjang, kemudian program komunikasinya juga didesain sedemikian rupa agar lebih strategis, berkelanjutan, kemudian berbasis kepada proses riset, kepada apa sebenarnya kebutuhan dari stakeholder baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi tidak salah dalam menempatkan atau menentukan program-program yang relevan dengan kebutuhan stakeholder. Kemudian bagaimana komunikasinya? Seringkali komunikasi ini menjadi domain utama dari organisasi. Sering beriklan, sering melakukan kegiatan event-event, lebih program-program atau ajang khusus ya, bahasa sederhananya, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya publikasi, tapi lupa dengan konsep dasar dari reputasi sendiri. Tidak hanya sekedar komunikasi tapi juga ada kinerja. Nah, kinerja ini seringkali dilihat menjadi nomor 2. Kenapa? Karena yang utama, yang mencolok, yang tampak terlihat adalah memang dari sisi publikasi. Jadi misal membayar iklan di media massa, kemudian memasang baliho, banner atau media luar uang yang lumayan mahal, namun kinerjanya tidak diimbangi. Nah, jadi khalayak itu akan dengan serta-merta menilai organisasi tersebut hanya memberikan janji palsu. Nah, ini yang harus kita hindari, sehingga teman-teman juga sudah mulai melihat ya, pada saat melakukan atau memetakan konsep reputasi itu harusnya tidak hanya dari sisi banyaknya melakukan iklan, berapa ratus juta biaya untuk media buyingnya, berapa puluh juta untuk program-program ajang khususnya, misalnya ada pameran, ada open house dan lain sebagainya, tapi proses membangun kinerjanya tidak dilakukan. Nah, semua itu kalau menurut pemahaman saya lebih kepada bagaimana organisasi mampu membangun trust, membangun kepercayaan kepada stakeholder. Nah, ini harus dilakukan tidak 1-2 hari tapi berjangka waktu, dan dilakukan secara terus-menerus jika ingin
organisasinya itu eksis. Nah, teman-teman, di sisi lain ada juga kendala, misalnya krisis. Krisis ini biasanya muncul baik dari internal maupun dari eksternal organisasi, dan biasanya beberapa penulis buku, beberapa hasil riset juga menyebutkan bahwa krisis itu bisa dari sisi internal, dari karyawan, dari manajemen, dari pemegang saham, bahkan dari para pensiunan dan lain sebagainya, dan dari eksternal, misalnya dari pembelian konsumen, dari media massa, dari komunitas, bahkan adanya regulasi-regulasi yang sedikit banyak mempengaruhi organisasi dalam berkinerja. Atau bahkan yang paling ekstrim adalah munculnya gejala-gejala sosial di masyarakat, atau adanya COVID seperti sekarang, pandemi COVID misalnya, ini juga menjadikan organisasi mengalami krisis. Kemudian adanya bencana alam atau disaster ya, kemudian bagaimana proses mengelolanya nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Tapi yang pasti dalam membuat krisis itu dianggap sebagai upaya atau proses turning point dari organisasi untuk menjadikan lebih baik, dan harapannya dengan adanya krisis organisasi menjadi lebih kuat, lebih established, dan lebih mapan ke depannya. Namun di sisi lain dapat juga krisis menjadikan organisasi menjadi terpuruk, jatuh jika pemetaan, pengelolaan, strategik tim krisisnya itu tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Dan dua-duanya berkaitan antara reputasi dan krisis. Nah, ini sekilas kajian-kajian, ulasan diskusi kita, ringan saja namun bermanfaat untuk teman-teman memahami secara mendasar ya kajian-kajian tentang reputasi dan krisis. Saya rasa itu dulu diskusi kita kali ini. Kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.